Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Lorenza Fernanda Diansimuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi buku yang ke-8, yaitu pengantar sosiologi. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiolog berasal dari kata Latin socius atau pendamping dan kata Yunani logos atau studi tentang, yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini adalah titik awal untuk disiplin. Sosiologi adalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Ini menggunakan banyak metode berbeda untuk mempelajari berbagai materi pelajaran dan untuk menerapkan studi ini ke dunia nyata. Yang kedua, apa itu masyarakat dan budaya? Sosiolog mempelajari semua aspek dan tingkatan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang anggotanya berinteraksi dan tinggal di area yang ditentukan dan berbagai budaya. Budaya mencakup praktik bersama kelompok. Seorang sosiolog mungkin menganalisis video orang-orang dari masyarakat yang berbeda saat mereka membawa pada percakapan sehari-hari untuk mempelajari aturan percakapan sopan dari budaya dunia yang berbeda. Sosiolog lain mungkin mewawancarai sampel orang yang representatif untuk melihat bagaimana SMS telah berubah cara mereka berkomunikasi. Namun, sosiolog lain mungkin mempelajari bagaimana migrasi menentukan jalan masuk bahasa mana yang menyebar dan berubah ke waktu. Yang berikut imajinasi sosiologis. Meskipun studi ini dan metode pelaksananya berbeda, sosiolog yang terlihat dalam mereka semua memiliki kesamaan. Masing-masing dari mereka melihat masyarakat menggunakan apa yang dipelopori sosiolog. Mills mendefinisikan imajinasi sosiologis sebagaimana individu memahami sendiri dan masa lalu orang lain dalam kaitannya dengan sejarah dan struktur sosial. Dengan melihat individu dan masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi melalui lensa ini, sosiologi dapat memeriksa apa yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan budaya. Dengan menerapkan metode yang sistematis dan ilmiah untuk proses ini, mereka mencoba melakukan tanpa membiarkan bias mereka sendiri dan ide-ide yang terbentuk sebelumnya mempengaruhi mereka. Yang berikut karir di sosiologi. Yang pertama, koneksi individu dan masyarakat. Ketika sosiolog Nathan Kirens berbicara dengan temannya tentang kepindahan itu, dia dan pasangannya telah membuat dari pusat kota ke kota kecil. Dia penasaran bagaimana tekanan sosial yang diberikan pada pasangan lesbian berbeda dari suatu komunitas ke komunitas lain. Mengatakan bahwa di kota mereka sudah terbiasa melihat dan mendengar komentar ketika dia dan pasangannya berjalan bergandengan tangan. Kalau tidak, dia merasa bahwa mereka setidaknya ditoleransi. Ada sedikit atau tidak ada diskriminasi langsung. Hal-hal berubah ketika mereka pindah ke kota kecil untuk pekerjaan pasangannya. Untuk pertama kalinya, Ashley mendapati dirinya mengalami diskriminasi langsung karena orientasi seksualnya. Beberapa itu sangat menyakitkan. Tuan tanah tidak menyewakan kepada mereka. Ashley yang sangat terlatih profesional mengalami banyak kesulitan mencari pekerjaan baru. Ketika Nathan bertanya kepada Ashley apakah dia dan pasangannya menjadi putus asa atau pahit tentang hal baru ini, situasi Ashley mengatakan bahwa ahli membiarkan mempengaruhi mereka. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Yang berikut sejarah sosiologi. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antar individu dan masyarakat tempat mereka berada. Banyak topik yang menjadi pusat kesarjanaan sosiologi modern dipelajari oleh para filosof kuno. Banyak dari pemikir awal ini dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menggambarkan masyarakat yang ideal. Yang berikut bagaimana ibu bekerja mempengaruhi masyarakat. Apa yang merupakan keluarga khas di Amerika telah sangat berubah selama beberapa dekade terakhir.
Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah meningkatnya jumlah ibu yang bekerja di luar rumah. Sebelumnya dalam masyarakat AS, sebagian besar rumah tangga keluarga terdiri dari satu orang tua yang bekerja di luar rumah dan yang lainnya menjadi penyedia pengasuhan anak utama. Karena peran gender tradisional dan struktur keluarga, ini biasanya ayah yang bekerja dan ibu yang tinggal di rumah. Kuantitatif penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1940, hanya 27% dari semua wanita yang bekerja di luar rumah. Hari ini, 59,2% dari semua wanita yang melakukannya. Hampir setengah dari wanita dengan anak-anak di bawah usia 1 tahun adalah dipekerjakan. Sosiolog yang tertarik pada topik ini mungkin mendekati studinya dari berbagai sudut. Satu mungkin tertarik pada dampaknya terhadap perkembangan anak. Yang lain mungkin mengeksplorasi nilai-nilai ekonomi terkait. Sementara yang ketiga mungkin meneliti bagaimana lembaga-lembaga sosial lain menanggapi pergeseran dalam masyarakat ini. Seorang sosiolog yang mempelajari dampak ibu yang bekerja dan perkembangan anak mungkin bertanya, pertanyaan tentang anak-anak yang dibesarkan di tempat penitipan anak. Bagaimana seorang anak disosialisasikan secara berbeda ketika dibesarkan sebagian besar oleh penyedia pengasuhan anak daripada orang tua? Lakukan pengalaman awal di sekolah seperti pengaturan pengasuhan anak mengarah pada peningkatan kinerja akademik di kemudian hari. Bagaimana seorang anak dengan dua? Yang berikut fungsionalisme. Fungsionalisme juga disebut teori fungsional struktural. Melihat masyarakat sebagai struktur yang saling terkait bagian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial individu yang membentuk masyarakat itu. Ini adalah tertua dari teori utama sosiologi. Sebenarnya asal-usul dimulai sebelum sosiologi muncul sebagai formal disiplin. Itu tumbuh dari tulisan-tulisan filsuf dan ahli-ahli biologi yang menyamakan masyarakat dengan tubuh manusia. Dia berpendapat bahwa sama seperti berbagai organ di tubuh bekerjasama untuk menjaga seluruh sistem berfungsi dan diatur, berbagai bagian masyarakat bekerja sama untuk menjaga seluruh masyarakat berfungsi dan diatur. Oleh sebagian masyarakat, Spencer mengacu pada institusi sosial seperti ekonomi, sistem politik, perawatan kesehatan, pendidikan, media, dan agama. Spencer melanjutkan analog dengan menunjukkan bahwa masyarakat berevolusi secara adil seperti yang dilakukan tubuh manusia dan hewan lainnya. Salah satu pendiri sosiolog, Emil Durkheim, menerapkan analogi Spencer untuk menjelaskan struktur masyarakat dan bagaimana mereka berubah dan bertahan dari waktu ke waktu.